Shalom, salam sejahtera sahabat RTL di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan mau menyampaikan satu topik khusus tentang masa tribulasi, tentang satu topik yang segera akan terjadi di hadapan kita. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran ini dengan pola yang lama, yaitu memadukan masa antikris itu selama 7 tahun dengan dasar Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 bahwa raja yang dimaksud itu adalah antikristus. Padahal kalau kita mau teliti ayat ini, ayat ini sebenarnya ada dua oknum yang berbicara tentang dua masa atau dua waktu juga ya. Jadi raja itu berbicara tentang Mesias dan sang pembinasa itu berbicara tentang antikris. Dan lebih tegas lagi sebenarnya di dalam kitab Wahyu sudah dinyatakan bahwa masa antikristus itu ada 3,5 tahun atau 1260. Kalau ada penafsiran bahwa masa antikris itu selama 7 tahun, itu suatu penafsiran yang keliru dan didasari dengan ayat yang keliru ya, dengan penafsiran yang keliru. Jadi karena dasarnya keliru, maka penafsirannya akan menjadi keliru dan semua yang berkaitan dengan itu juga akan menjadi keliru. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya rindu dan saya ingin mau meluruskan tentang masa tribulasi ini ya. Itu sebabnya saya katakan bahwa tidak ada perhitungan masa pra-tribulasi, mid-tribulasi ataupun post-tribulasi ya. Sebetulnya itu tidak ada. Karena memang sudah tegas dikatakan bahwa masa antikris itu 1260 hari ya. Karena masa antikris itu adalah masa yang terakhir yang diambil daripada nubuatan 70 sabat bangsa Israel. Dan di dalam nubuatan 70 sabat ini terkandung janji daripada Elohim bahwa akan datang seorang yang diurapi, yaitu Mesias ya. Jadi pertama kali munculnya janji daripada Tuhan tentang kedatangan Mesias ada di dalam nubuatan 70 sabat ini. Itu sebabnya apapun yang diajarkan tentang eskatologi ini tidak bisa lepas daripada nubuatan 70 sabat ini. Baik nubuatan tentang kedatangan seorang yang diurapi maupun nubuatan tentang kedatangan seorang antikristus, semua ada terkandung di dalam dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya semua pengajaran ini ada kaitan satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara detail tentang masa tribulasi ini ya. Mulai masa kesengsaraan dan masa kesukaran yang besar itu ya. Dan lebih khusus lagi saya rindu mau menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan minyak dan anggur itu jangan dirusakkan ya. Ini ada maksud Tuhan di dalam kitab Wahyu ini ya. Dan ini bukan satu kebetulan sebenarnya dalam tata cara peribadatan bangsa Israel. Ketika adanya Taurat, sebenarnya material tepung, minyak dan anggur ini selalu beriring bersama, selalu ada bahan ini untuk dalam peribadatan bangsa Israel. Mari kita melihat lebih dalam lagi tentang hal-hal ini yang ada di dalam timeline yang sudah saya buat ini, yang ada kaitan dengan timeline waktu yang lalu pada bagian masa tribulasi ini, mulai dari tahun 2023 sampai memasuki masa 3,5 tahun antikris ya, sampai pelantikan antikris. Nah, saudara, sebenarnya kita pada saat ini sudah berada pada masa kesukaran, tetapi kita belum memasuki masa kesukaran yang besar. Jadi ini belum masa tribulasi ya. Tetapi ini bukan pra-tribulasi ya, seperti yang diajarkan beberapa hamba-hamba Tuhan. Ini bukan pra-tribulasi. Karena kalau saya katakan pra-tribulasi berarti ada mid-tribulasi dan ada post-tribulasi ya, yang seringkali dihitung masa antikris itu 7 tahun ya. Tetapi itu tidak ada ayatnya. Saya sudah buktikan beberapa waktu yang lalu di seluruh Alkitab kita tidak ada yang menyatakan, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa masa antikris itu adalah 7 tahun ya. Sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Tetapi pada saat ini saya ingin mau menyampaikan tentang masa kesukaran dan masa tribulasi ya, atau masa kesukaran yang besar. Kalau kita melihat ya, fenomena hari-hari ini ada banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang
terjadi di dunia ya, yang terjadi di dunia ini. Kalau beberapa waktu yang lalu orang dikejutkan dengan hujan batu es, hujan belalang ya, hujan ulat bulu. Yang terakhir ini juga ada hujan cacing, saudara ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi pada hari-hari ini, dan yang sangat menggemparkan itu karena ini menyangkut seluruh dunia, fenomena tentang bunyi sangkakala pada tahun 2015. Kita melihat bahwa sebenarnya ini adalah tanda daripada Bapa Yahweh, karena bunyi sangkakala itu dibunyikan oleh Bapa Yahweh sendiri ya. Dan itu adalah bunyi sangkakala Elohim yang awal, dan ada bunyi sangkakala Elohim yang akhir ya. Dan itu terjadi nanti ketika memasuki gerbang tribulasi ya. Nah saudara, kalau ada orang bertanya, Pak, menurut firman Tuhan bahwa tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tentang kedatangan Yesua pada kali yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak, kecuali Bapa di sorga. Nah ini seringkali yang menjadi bahan perdebatan. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat itu bukan berarti Yesua tidak tahu ya, tetapi untuk mengungkapkan itu sebenarnya ya, kalau kita baca dalam terjemahan asli ya, dalam bahasa Yunani sebenarnya yang ingin disampaikan oleh ayat itu bahwa untuk menyampaikan atau untuk memutuskan kedatangan Yesua pada kali yang kedua itu adalah Bapa sendiri. Jadi Bapa sendiri yang punya otoritas menyampaikan dan memutuskan kedatangan Yesua pada kali yang kedua. Kalau kita melihat di dalam timeline ini sebenarnya tidak ada yang tidak kita ketahui. Jadi ini adalah pekerjaan daripada Yesua ketika kedatangan pada kali yang kedua, membangkitkan orang yang di dalam Kristus dan mengubahkan orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, jadi yang tidak diketahui ya, tidak seorang pun yang tahu adalah memasuki gerbang tribulasi ini ya. Jadi kedatangan Yesua pada kali yang kedua dan terjadinya pengangkatan. Seringkali saya katakan bahwa ketika pengangkatan itu terjadi, itu tidak terjadi secara sekejap ya. Jadi pengangkatan itu tidak terjadi sekejap. Yang terjadi sekejap itu adalah pengubahan tubuh ya. Kenapa pengubahan tubuh? Karena itu adalah titik akhir ya, itu adalah titik akhir daripada masa anugerah ya. Jadi masa anugerah itu sudah tertutup. Dari bunyinya sangkakala, kita sedang memasuki gerbang tribulasi ya. Tetapi kalau kita mau melihat sebenarnya dari tahun hari ini, dari tahun 2023 ke depan ini, kita akan melihat akan ada banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi ya. Dan juga ini sebenarnya mujizat-mujizat akan disusul dengan mujizat-mujizat yang palsu ya. Akan akan terjadi satu persaingan ya. Jadi menuju kepada gerbang tribulasi itu akan terjadi banyak mujizat ya. Orang-orang yang sakit berat itu akan mengalami kesembuhan, bahkan orang mati akan dibangkitkan ya. Tetapi peristiwa kesembuhan dan peristiwa kebangkitan orang mati itu sebelum memasuki gerbang tribulasi itu adalah kebangkitan jasmania ya. Kalau ada orang yang dibangkitkan, itu adalah orang yang dibangkitkan secara jasmania ya. Dia menerima kembali tubuh yang fana. Kemudian akhirnya dia juga akan mengalami kematian ya. Sebelum ada kebangkitan orang mati, yang dimaksud dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ini adalah kebangkitan kekal. Jadi yang dimaksud dengan kebangkitan orang mati ini berbicara tentang kebangkitan kekal. Jadi sedangkan ada mujizat kebangkitan sebelum memasuki gerbang tribulasi itu adalah mujizat kebangkitan jasmania. Ya, jadi mereka akan mengalami kembali kematian. Ya, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat kesembuhan, itu semua hanya sementara saja ya. Hari ini orang-orang mengalami mujizat yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang tuli mendengar ya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang akan terjadi di hadapan kita di depan ini ya. Selain itu fenomena-fenomena alam juga akan bertambah-tambah di depan kita ini ya. Akan terjadi kegerakan-kegerakan ya, yang sporadis ya, kegerakan-kegerakan yang juga secara universal ya. Tetapi itu semua mengarah kepada suatu gerakan yang besar, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, di mana Injil akan diberitakan di seluruh dunia ya, menjadi kesaksian. Jadi ini adalah puncak daripada penginjilan. Jadi meterai pertama itu mulai terbuka ketika gerbang
tribulasi itu terbuka, maka meterai yang pertama pun terbuka. Kemudian mulailah terjadi kebangkitan orang-orang mati, ya. Jadi selama 10 hari ke depan setelah kita memasuki gerbang tribulasi, tidak ada lagi hal yang tersembunyi, karena ini adalah awal daripada terbukanya meterai-meterai yang sudah ditetapkan oleh Elohim, ya. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu, karena itu adalah masanya, tibalah masanya tentang hari Tuhan, ya. Jadi gerbang tribulasi ini berbicara tentang hari Tuhan itu, ya. Di mana gerbang tribulasi ini ada banyak hal yang terjadi. Tentunya diawali dengan bunyi sangkakala dari Elohim sendiri yang turun dari sorga, ya. Kemudian orang-orang mendengarkan bunyi sangkakala. Kemudian malaikat Mikael berseru, ya, ada sangkakala Elohim berbunyi dan Mikael menyerukan tentang kedatangan Yesua pada kali yang kedua, ya, satu deklarasi tentang kedatangan Yesua, dan tidak ada lagi yang termeterai, tidak ada lagi yang tersembunyi, ya. Semua orang pasti mengetahui, karena ini adalah saatnya meterai-meterai itu dibuka, ya. Meterai 1 sampai meterai yang ke-7 ini mulai terbuka. Dan ini adalah masa penggenapan daripada nubuatan daripada Yesua, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Nah, karena ini pemberitaan yang sangat sekali didukung oleh channel-channel yang ada, ya, oleh kanal-kanal yang ada di seluruh dunia, sehingga begitu sangat cepat sekali tersebar, ya, Injil kerajaan ini sangat cepat sekali diberitakan, ya, di seluruh dunia akan diberitakan. Dan Alkitab katakan bahwa ini akan menjadi kesaksian. Jadi Injil kerajaan ini harus menjadi kesaksian. Dan bagaimana Injil kerajaan ini menjadi kesaksian? Nah, sebelum memasuki masa tribulasi, orang-orang sebenarnya sudah mengalami mujizat, ya. Orang-orang yang dibangkitkan, yang sakit berat disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat. Nah, menuju kepada puncak daripada kebangunan rohani itu, ketika gerbang tribulasi itu terbuka, ya, di mana ini adalah menuju kepada puncak penganiayaan yang besar, ya, karena dunia ini mulai mengalami kekacauan dan mulai hukum tidak berlaku, ya. Orang bisa melakukan apa saja pada masa itu, ya. Mereka melakukan pembunuhan dan tidak ada konsekuensi apapun, ya. Ini adalah orang bisa melakukan semena-mena, ya. Tetapi di samping daripada itu, ini adalah masa di mana Tuhan berkarya sebesar-besarnya, Tuhan berkarya semaksimalnya di dunia ini, ya. Ini adalah puncak daripada masa kebangunan rohani di seluruh dunia, ya. Gerbang tribulasi ini terbuka, dan dengan demikian terbuka juga meterai yang pertama. Wahyu pasal yang ke-6, meterai yang pertama itu adalah kuda putih, ya. Dan ini kuda putih ini berbicara tentang penginjilan, ya, di seluruh dunia. Ya, kuda putih ini berbicara tentang Injil kerajaan yang akan diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kuda putih ini akan menuju kepada puncaknya, ya. Sebenarnya apa yang ada di dalam meterai-meterai ini sebenarnya sudah terjadi di dunia ini, ya. Tetapi meterai-meterai ini mencapai kepada puncaknya, di mana meterai ini terbuka. Kalau kita melihat meterai yang pertama ini adalah puncak kejayaan daripada pelayanan hamba-hamba Tuhan. Terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran, ya. Dan di mana Injil kerajaan ini diteguhkan dengan mujizat-mujizat, dan disinilah terjadi penyesatan. Jadi masa-masa ini banyak sekali penyesatan, ya, karena orang yang tidak begitu mengenal tentang Tuhan, mereka akan tersesat karena ada juga banyak juga daripada kuasa kegelapan ini melakukan mujizat-mujizatnya, ya. Jadi ini adalah puncak daripada kegerakan rohani, ya, kebangunan rohani yang luar biasa. Injil kerajaan diteguhkan dan puncak daripada kebangunan rohani, karena Injil kerajaan ini menjadi kesaksian dengan dibangkitkan orang-orang mati, ya. Dengan dibangkitkannya orang-orang mati yang mati di dalam Kristus. Jadi kebangkitan ini setelah gerbang tribulasi itu terbuka dan meterai pertama ini terbuka, ya, maka terjadi kebangkitan orang mati, dan ini kebangkitan yang kekal, ya. Inilah yang disebut dalam kitab Wahyu ini adalah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama ini adalah kebangkitan di dalam kekekalan. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, apakah dia di dalam kuburan, atau dia mati karena tenggelam, atau mati karena terbakar, ya, maka Tuhan akan memberikan tubuh yang baru,
dan tubuh itu sama dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang sama dengan kebangkitan Yesua. Dan itu berlangsung selama 10 hari, ya. Kenapa selama 10 hari? Karena disinilah masa dimana puncak daripada tuaian di bumi. Jadi Tuhan menuai, selama 10 hari ini Tuhan menuai orang-orang yang percaya yang ada di dalam dunia ini dengan diteguhkan dengan kebangkitan orang-orang mati, ya. Jadi ini urut-urutannya sebelum terjadi pengangkatan itu adalah kebangkitan orang mati yang mati di dalam Kristus, dan kebangkitan orang mati ini adalah kebangkitan yang kekal. Inilah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Dan orang yang dibangkitkan ini telah mendapatkan tubuh yang baru. Mereka tidak akan mengalami kematian lagi, ya. Jadi orang-orang yang dibangkitkan ini tidak akan mengalami kematian lagi karena mereka sudah dibangkitkan di dalam tubuh yang kekal, ya, secara rohani. Jadi mereka dibangkitkan dengan tubuh rohani seperti Yesua yang dibangkitkan, dan tubuh yang diterima oleh orang-orang yang di dalam Kristus ini adalah tubuh yang supranatural, ya, tubuh yang sakti. Tubuh ini bisa makan seperti biasa, tetapi tubuh ini tidak lagi dikuasai oleh hukum gravitasi, ya. Jadi mereka bisa terbang, ya. Mereka bisa menembus dinding, ya. Jadi karena mereka tidak dibatasi dengan 3 dimensi, ya. Saudara tahu bagaimana Yesua ketika dibangkitkan selama 40 hari dia ada di bumi. Murid-murid itu begitu ketakutan. Mereka bersembunyi di loteng Yerusalem membicarakan Tuhan mereka yang sudah dikuburkan. Tetapi ketika Yesua itu dibangkitkan, Alkitab berkata bahwa loteng Yerusalem itu, pintu-pintu dan jendela itu ditutup rapat. Tetapi Alkitab berkata bahwa tiba-tiba Yesua muncul di antara mereka. Dari mana Yesua itu masuk sedangkan pintu tertutup rapat? Nah, itu sebabnya tubuh yang semacam inilah yang tidak dikuasai oleh 3 dimensi, tidak dikuasai oleh dinding-dinding beton, dinding-dinding kayu, tidak dikuasai oleh material apapun. Dan tubuh kebangkitan ini adalah tubuh kebangkitan yang kekal, yang tidak terikat lagi dengan 3 dimensi, ya.